Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya al-hadirun, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah dengan salat maghrib kita berjamaah. Dan insyaallah nanti kita akan lanjutkan dengan salat isya. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, tadi kita baru saja mendoakan saudara kita yang hari ini mendahului kita, Bapak Samsuri. Beliau jamaah aktif di masjid ini, termasuk takmir masjid. Jadi yang namanya takmir masjid itu bukan hanya pengurus masjid. Takmir masjid itu orang yang aktif salat berjamaah, itu takmir masjid. Karena asal katanya innama ya'muru masajid Allah. Sungguhnya orang-orang yang menjadi takmir masjid atau memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi siapapun dia yang aktif berjamaah menghidupkan ibadah-ibadahnya di masjid ini takmir masjid. Ya. Jadi bukan hanya pengurus saja disebut dengan takmir masjid. Justru pengurus tapi enggak pernah ke masjid, nah, itu bukan takmir masjid namanya. Ya, bukan takmir masjid. Nah, yang tidak ada dalam pengurusan tapi aktif di masjid itu takmir masjid. Nah, beliau termasuk takmir masjid atau juga pernah menjadi pengurus di remaja masjid. Dan sekarang beliau aktif pengurus di Basma. Ya, Basma. Tadi pagi beliau meninggal. Sakitnya ada yang mengatakan jantung, tapi yang jelas Allah sudah sempurnakan nikmat untuknya. Apapun penyebabnya, bahwa hari ini beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan almarhum diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Taib jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kajian hadis tematik kita tentang min fadail syahr Dzulhijjah wa amalu fihi. Hadis tematik kita pada malam hari ini tentang di antara keutamaan bulan Dzulhijjah dan amalan-amalan yang ada di dalamnya. Hari ini kan kita berada di bulan Zulqa'dah, masih bulan Zulqa'dah. Tanggal 26 kalau tidak salah. Kalau tidak salah berarti benar. Tanggal 26. Karena barusan saya lihat tanggal dulu. Kalau enggak saya lihat nanti takut salah. Ya, jadi hari ini tanggal 26 Zulqa'dah. Memang ada perbedaan untuk bulan ini Zulqa'dahnya. Waktu kemarin puasa Ayyamul Bid ada yang berbeda-beda. Ada yang memulainya dari hari Sabtu tanggal 13, 14, 15 dari Sabtu dia mulai, Sabtu, Ahad, Senin. Tapi juga ada yang memulai dari hari Ahad tanggal 13-nya. Ya, tapi itu tidak jadi masalah.
Karena dalam hadis Rasulullah SAW juga mengatakan yang penting setiap bulan ada 3 hari kalian puasa. Jadi apakah harus 13, 14, 15? Itu memang. Tapi kalaupun tidak seperti itu, nggak sempat 13, 14, 15, tanggal lain. Yang penting 3 hari. Ya, baik. Nah, oleh karena itu hari ini kita tanggal 26 Zulqa'dah. Berarti ada sekitar 4 hari lagi atau 3 hari lagi kita memasuki bulan Zulhijjah. Makanya malam hari ini kajian kita tentang keutamaan, di antara keutamaan bulan Zulhijjah dan amalan-amalan yang ada di dalam bulan Zulhijjah itu. Karena setiap bulan dalam bulan-bulan Qamariyah, dalam bulan-bulan Islam, itu setiap bulan ada keistimewaan masing-masing dan ada amalan-amalan di dalamnya. Nanti bisa dilihat dalam sebuah kitab yang berjudul Lataiful Ma'arif. Ya, Lataiful Ma'arif fima. Lataiful Ma'arif itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesianya, sekarang kitab itu tebalnya segini dalam bahasa Indonesia. Karangan dari Ibnu Rajab Al-Hambali. Diartikan sekarang dalam bahasa Indonesia terjemahannya itu diterjemahkan dengan panen amal sepanjang tahun. Karena kitab itu membahas setiap bulan, dari seluruh bulan itu dibahas dalam kitab itu. Mulai dari bulan Muharram sampai bulan Zulhijjah. Dibahas dalam kitab itu setiap bulannya. Ya, oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Jadi setiap bulan itu ada keistimewaan masing-masing dan apa amalan-amalan yang dilakukan dalam setiap bulan itu. Maka malam hari ini kita ingin bicarakan tentang bulan Zulhijjah. Saya bacakan sebuah hadis dari Rasulullah SAW dan hadis ini yang akan kita bahas. Hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, ya'ni ayyamul 'ashr min Zulhijjah. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'in. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, terdapat dalam Sahih Bukhari melalui sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas ini sepupunya Nabi, karena anak dari paman Rasulullah SAW yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib. Bapaknya Nabi namanya Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib siapa? Kakeknya. Nama bapaknya Abdullah. Ya. Nah, Abang Abbas ini sepupu beliau. Kata Rasulullah SAW dalam hadis ini, saya artikan hadis ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ma min ayyamin al-'amalu salihu fihinna atau fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamin al-'ashr, yakni al-'ashr min Zulhijjah. Rasulullah mengatakan tidak ada hari-hari yang paling disukai oleh Allah, yang paling disenangi oleh Allah ketika kita melakukan amal-amal kebaikan kita. Ya. Kapan itu yang paling disukai Allah, paling disenangi oleh Allah? Ketika kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ini kalimatnya jelas. Ma min ayyamin. Ini kalimat penekanan. Tidak ada, kata Nabi SAW, hari-hari yang paling disukai oleh Allah
ketika kalian beribadah kepada Allah, beramal kepada Allah, selain 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ketika itu sahabat ingin menegaskan kepada Nabi. Qalu ya Rasulullah. Sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Wahai Rasulullah, walaupun dibanding jihad fi sabilillah, mana yang lebih utama? 10 hari pertama di bulan Zulhijjah atau jihad fi sabilillah? Apa jawaban Rasulullah SAW? Walal jihadu fi sabilillah. Walaupun dibanding jihad fi sabilillah, 10 hari pertama lebih utama di bulan Zulhijjah. Tapi Nabi menyambung hadis itu, tidak sampai di situ. Illa kharaja rajulun bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'in. Kecuali kata Nabi, dia sudah berangkat dalam jihadnya. Dengan harta dan jiwanya udah jalan. Dan dia tidak lagi kembali pulang. Berarti apa itu? Mati syahid. Kecuali kalau udah berangkat kemudian mati syahid, maka itu lebih utama baginya. Jadi kalau kita ambil kesimpulannya gini, Pak. Contoh nih, hari ini atau ya hari ini tanggal 1 Zulhijjah umpamanya, atau sebelumnya deh, besok tanggal 1 Zulhijjah, besok tanggal 1 Zulhijjah, contoh nih, hari ini dia berangkat jihad fisabilillah, belum nyampe ke tempat jihad itu, masuk tanggal 1 Zulhijjah, kira-kira dia balik lagi atau terusin? Terusin. Kenapa? Karena dia sudah dalam perjalanan itu. Tapi kalau hari ini tanggal 1 Zulhijjah, besok ada perintah untuk jihad, mana yang lebih utama? 10 Zulhijjah. Karena perintah jihadnya belum masuk, baru besok baru masuk. Paham, Pak? Ya, baik. Nah, sebelum kita masuk ke dalam hadis ini, kita ingin tahu dulu apa sih keutamaan atau fadilah dari bulan Zulhijjah itu. Kenapa begitu luar biasa bulan Zulhijjah itu? Yang pertama, keutamaan atau keistimewaan bulan Zulhijjah, walaupun bulan-bulan yang lain itu, saya ingin tanya dulu kepada kita. Kira-kira kita hafal nggak nama-nama bulan Komariah? Kalau enggak, kalau iya. Kita harus bangga, harusnya sudah hafal. Kenapa harus hafal? Karena seluruh amal kita dalam Islam ini itu berdasarkan tanggal-tanggal bulan Komariah, bukan bulan Syamsiah atau bulan Masehi. Coba saya tanya, puasa Asyura tanggal berapa? Tanggal 10 HB. Bukan 10 Juni, 10 Muharram. Nggak ada 10 Juni. Kecuali 10 Juninya hari Senin. Baru itu juga namanya puasa Senin. Puasa Arafah tanggal berapa? 9 Zulhijjah, bukan 9 Agustus. Betul tidak, Pak? Puasa Ayyamul Bid juga sama, 13, 14, 15 bulan-bulan Komariah. Jadi seluruhnya amal-amal ibadah kita itu berdasarkan tanggal-tanggal Islam. Lah kalau kita nggak hafal, bagaimana kita bisa puasa Asyura, puasa Arafah, puasa Ayyamul Bid? Orang kita nggak hafal. Alhamdulillah sekarang kalender ada tanggal hijriahnya. Kalau nggak ada, ayo, ya kan? Harus hafal. Dimulai dari bulan apa? Bulan Zulhijjah atau tahun hijriah. Ya? Ini saya mulai ngetes nih. Kalau nggak hafal saya pulang. Maksudnya saya ajarin. Yang pertama dari bulan Muharram. Dan itu nama-nama bulan itu semuanya ada artinya. Kenapa disebut Muharram? Kenapa disebut Safar? Muharram pertama. Bulan kedua Safar. Yang ketiga
Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Alhamdulillah hafal semua. Yang penting saya lihat mulutnya bergerak semua. Nggak tahu apa yang dibaca. Kita tuh hafalnya Ramadan sama Syawal. Ramadan awal Syawal hafal banget kita. Pokoknya habis Ramadan awal Lebaran. Harusnya kita mulai bangga dengan apa yang kita miliki. Nama-nama bulan kita sekarang sudah hafal. Sama dengan nama-nama hari. Jangan lagi menyebut hari Minggu. Saya udah nggak pernah bilang hari Minggu. Ini doang nih. Iya ini doang. Karena yang mengajarkan kepada kita. Pakailah hari Ahad. Jangan lagi pakai seminggu, tapi bukan seahad, sepekan. Pekan pertama, pekan kedua, pekan ketiga, keempat. Jangan lagi minggu pertama, minggu kedua, ketiga, keempat. Jangan, sepekan. Ahad. Coba hari nama-nama hari. Dari hari apa? Ahad dulu. Ahad terus. Bukan Senin. Senin apa Betawi? Ahad, Isnin, Selasa, Arbi'a, Khamis, Jumat, Sabat. Itu nama-nama dalam Islam, nama-nama hari. Kita harus bangga dengan itu. Pakai yang kita punya. Kenapa kita harus pakai punya orang lain? Betul tidak, Pak? Pakai punya kita. Kita sudah punya. Banggalah. Hari apa? Ahad. Gitu. Hari apa? Isnin. Begitu. Harusnya kita bangga dengan punya kita. Mulailah kita sosialisasikan dengan hal. Jangan sampai kita sedikit-sedikit dihilangin. Pak, cara-cara orang-orang kafir itu hari ini, bagaimana mereka menghilangkan kebanggaan kita terhadap keislaman kita. Sedikit-sedikit mulai digeser sama dia. Saya baru dapat video itu betul-betul dia sedang mempromosikan agamanya. Agama Nasoro. Pakaiannya pakaian abang none, bahasanya bahasa Betawi, masih ada videonya. Pakai peci, pakai koko, dia pakai kerudung, tapi promosinya Nasoro. Ada videonya, jelas tentang juru penyelamat kata dia. Sekarang mulai ada lagi satu video lagi saya lihat namanya Muhammad Kace. Itu ngaco juga tuh orang. Jadi umat Islam katanya ke Makkah itu nggak ada gunanya. Padahal dia Islam tadinya. Tapi pakai peci haji, pakai sorban, tapi ceramahnya begitu. Nggak ada gunanya umat Islam ke sana. Ke sana ngapain? Bayar mahal-mahal, cuman nyium batu doang, gitu katanya. Bapak bisa lihat videonya, nanti saya share videonya. Itu orang kalau ketemu harusnya dikasih tahu, maksudnya jangan dibunuh. Kalau dibunuh janganlah, masuk penjara kita. Ya. Jadi kita harus bangga dengan keislaman kita. Apa yang kita miliki kita harus bangga. Mulai dari bulan-bulan, dari hari-hari harus bangga kita. Sebutlah nama-nama itu. Ya. Nah, keistimewaan bulan Zulhijjah itu yang pertama, ini jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan. Jadi saya katakan setiap bulan itu ada artinya. Bulan Muharram itu artinya bulan Muharram itu kan artinya yang terlarang. Haram. Yang terlarang. Jadi orang-orang Arab dulu kalau sudah masuk bulan Muharram itu perbuatan-perbuatan yang terlarang tidak boleh dilakukan. Ya, di bulan Muharram. Kenapa? Perbuatan-perbuatan yang tidak baik, maksiat itu dilarang. Habis itu juga dilarang. Ya, Muharram artinya itu terlarang. Orang-orang Arab dulu sangat menghormati bulan-bulan itu. Kalau pekerjaannya dulu merampok, gitu ya. Itu kalau masuk bulan Muharram istirahat, libur. Ntar habis itu baru. Betul. Ini disyarahkan dalam tafsir. Dalam tafsir Ibnu Katsir disyarahkan seperti itu. Saking mereka menghormati bulan itu Muharram. Setelah Muharram, Safar. Safar itu asal katanya dari sifrun, kosong. Kalau bulan Safar itu orang-orang Arab
menurut sejarahnya mereka meninggalkan rumah-rumah mereka, mengosongkan rumah-rumah mereka, melakukan perjalanan, atau laki-lakinya pada keluar semuanya bulan Safar itu. Jadi ngosongin rumah-rumah, makanya namanya Safar, kosong. Safar. Setelah Safar Rabiul Awal. Rabi' itu musim semi. Itu yang tadinya pergi-pergi itu pulang tuh, Rabiul Awal pulang. Karena itu musim semi. Rabiul Awal itu. Rabiul Awal, kemudian ke Rabiul Akhir. Kelanjutan dari Rabiul Awal ke Rabiul Akhir. Ini penjelasan dari tafsir Ibnu Katsir. Kemudian Jumadil. Jumadil Awal. Apa artinya Jumad? Jumad itu artinya panas, terik. Jadi kalau sudah masuk Jumadil Awal itu musim panas, kering. Kering. Jumadil Awal, kemudian sampai Jumadil Akhir. Itu panas itu. Kondisinya panas. Ya. Setelah itu baru masuk Rajab. Rajab itu kalau Ibnu Katsir mengartikan takjub. Ya, ada yang mengartikan takjub. Tapi ada juga yang mengartikan Rajab itu melepas mata pisau dari senjatanya. Artinya Rajab ini mereka sama dengan Muharram. Tidak boleh melakukan apapun termasuk peperangan. Di bulan Rajab itu tidak boleh. Makanya mereka itu di rumah semuanya. Istirahat. Rajab kemudian Sya'ban. Sya'ban itu artinya syi'ib. Syi'ib itu artinya golongan. Artinya mereka kembali ke golongan-golongan mereka yang tadinya berhenti perang, kembali lagi ke golongan mereka melakukan peperangan lagi. Itu Sya'ban. Ya, setelah Sya'ban Ramadan. Ramadan itu artinya terbakar, membakar, panas terik yang luar biasa. Mereka menamakan Ramadan. Setelah Ramadan Syawal. Syawal itu ada yang mengartikan, mereka artikan Syawal itu kebahagiaan. Ya. Ada juga yang mengartikan seperti burung nauk. Dari Arab itu ada burung nauk. Kalau bulan Syawal itu pada hamil atau pada beranak burung itu. Sehingga mereka menyebutnya bulan Syawal itu bulan kebahagiaan dan banyak yang menikah, banyak yang hamil bulan Syawal itu. Sama kemarin itu. Kemarin kan di lockdown bulan Syawal. Banyak yang positif. Bukan COVID-nya, istrinya pada positif di rumah karena lagi lockdown. Ya, ya. Itu Syawal. Zulqa'dah, setelah Syawal Zulqa'dah. Ada anak-anak. Zulqa'dah. Zulqa'dah itu artinya apa? Asal kata dari qa'ada, duduk. Zul itu memiliki. Jadi memiliki tempat duduk artinya apa? Bulan Zulqa'dah adalah bulan juga istirahat mereka di rumah-rumah mereka. Dan ini juga termasuk bulan yang terlarang. Makanya mereka di rumah semua. Zulqa'dah itu artinya memiliki tempat duduk. Artinya mereka itu santai-santai di rumah semua bulan Zulqa'dah. Menunggu. Bulan menunggu. Menunggu apa? Menunggu Zulhijjah. Zulhijjah itu apa artinya? Zul itu memiliki, hijjah itu haji. Jadi bulan yang ada haji di dalamnya. Jadi Zulqa'dah itu mereka istirahat menunggu bulan haji untuk melaksanakan haji. Itu bulan-bulan dalam Islam. Ya. Nah, termasuk bulan Zulhijjah ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dalam surat apa? At-Taubah ayat 36. Apa kata Allah? Inna iddatash syuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Ya, wa qatilul musyrikin kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ayat 36 surat At-Taubah. Apa kata Allah dalam surah ini? Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu selama setahun, kata Allah, ada 12 bulan. Itsna asyara. Ada 12 bulan selama setahun. Jadi setahun 12 bulan itu bukan itu ditetapkan oleh manusia. Siapa yang menetapkan? Allah. Kapan Allah tetapkan itu? Yauma khalaqas samawati wal ard. Semenjak Allah tetapkan atau ciptakan langit dan bumi, Allah sudah tentukan bahwa setahun itu ada 12 bulan. Itu sudah ditentukan oleh Allah. Semenjak Allah ciptakan langit dan bumi sudah ditentukan, ditetapkan oleh Allah bahwa setahun ada 12 bulan. Itu Allah yang menentukan. 12 bulan setahun itu Allah yang menentukan. Nah, di antara 12 bulan itu kata Allah dalam ayat tadi, minha arba'atun hurum.
Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan disebut dengan Asyharul Hurum, bulan-bulan haram. Apa tuh maksudnya bulan-bulan haram? Ibnu Abbas menafsirkan tentang ayat itu. Yang dimaksud dengan bulan-bulan haram itu bulan-bulan yang dihormati, dimuliakan oleh bangsa Arab ketika itu, Allah abadikan dalam Al-Quran. Maknanya orang-orang yang melakukan amal-amal di bulan itu, maka pahalanya lebih besar dilipat gandakan oleh Allah. Termasuk bulan ini. Ini bulan apa sekarang? Zulqa'dah. Ketika ditanya apa saja 4 bulan itu, dalam Al-Quran memang tidak ada disebutkan oleh Allah. Di mana disebutkan oleh Allah 4 bulan itu? Atau disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna zamana qad istadara ka hayatihi. As-sanah 12 syahran. Yauma khalaqallahu as-samawati wal ardh. Nabi mengatakan, sesungguhnya waktu itu akan beredar sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, kata Allah. Ya. Kemudian Nabi teruskan, as-sanah 12 syahran, dan setahun itu ada 12 bulan, kata Nabi SAW. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram, kata Nabi. Apa saja bulan itu? Salah satu mutalawiyat. 4 bulan itu, kata Nabi, 3 bulan berurut. Apa saja itu? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Warrajab Mudhar. Satu lagi bulan Rajab, kata Nabi, tapi jaraknya jauh karena yang 3 ini berurut, kan berdekatan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kalau Rajab kan jauh jaraknya, antara Jumadil dan Sya'ban, kata Nabi SAW. Antara bulan Jumadil dengan Sya'ban itu Rajab. 4 bulan itulah yang disebut dengan bulan haram, termasuk bulan Zulhijjah. Apa maknanya? Perbanyak amal-amal di bulan ini, dan jangan melakukan perbuatan dosa, karena Allah larang dalam ayat tadi, fala tazlimu fihinna. Ini khusus Allah menyebutkan, fala tazlamu fihinna. Jangan kalian menzolimi diri kalian pada bulan-bulan itu. Maksudnya jangan bikin dosa di bulan-bulan itu. Kalau mau bikin dosa entar habis itu. Oh, nggak benar juga. Ya, hati-hati juga. Bikin dosa kapan aja nggak bisa, nggak boleh. Jangan bikin dosa di bulan-bulan. Kenapa Allah mengatakan seperti itu? Kalau kalian bikin dosa di bulan-bulan itu, maka dosanya lebih besar dilipat gandakan oleh Allah dibanding bulan yang lain. Makanya sering saya katakan bahwa di dalam Islam itu, Pak, kan Allah, Nabi SAW sudah mengatakan dalam hadisnya, setiap amalan yang kita lakukan itu maka Allah berikan balasan. Berapa balasannya? 10. Tapi 10 itu, kata Nabi, bisa menjadi 700 ila 700 wa ila ad'afin kasirah. 700 itu masih bisa dilipat gandakan oleh Allah, lebih besar, tidak terhitung. Itu amal dalam Islam. Dan orang-orang beriman paling sangat cerdas dalam memanfaatkan momen-momen itu. Aslinya amalan kita itu dibalas oleh Allah 10 kali kebaikan, tapi 10 itu bisa dilipat gandakan menjadi 700 kali kelipatan. 700 itu, kata Nabi, bisa lebih banyak lagi dari itu, nggak kehitung. Apa yang menentukan itu? Ada 3 yang menentukan. Nah, ini perlu kita paham ini, supaya amal kita itu bisa dilipat gandakan lebih besar pahalanya oleh Allah. Apa saja yang menentukan? Pertama, siapa yang melakukannya? Maksudnya apa tuh? Pemahaman keilmuan orang yang melakukan akan menambah keikhlasannya dalam melakukan amal itu membuat amalnya lebih besar dilipat gandakan oleh Allah. Itulah sebabnya dalam Islam itu kalau mau beramal, al-ilmu qabla al-amal. Berilmulah sebelum beramal. Supaya apa? Nilainya supaya lebih besar. Ya. Supaya lebih besar nilainya. Karena menentukan, pengetahuan itu menentukan. Makanya Allah tanya kita dalam surah Az-Zumar, hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Kata Allah, apakah samakah orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Allah tanya sama kita dalam surah Az-Zumar, sama enggak orang berilmu dengan orang tidak berilmu? Jawabannya apa, Pak? Enggak sama. Pasti beda. Bedanya apa saja? Semuanya beda.
Orang yang berilmu sama orang yang tidak berilmu itu beda. Pertama, bedanya apa? Menikmatinya akan beda. Orang yang paham sama nggak paham itu menikmati ibadah itu akan beda. Salat berjamaah nih, antara orang yang paham dengan yang tidak paham itu menikmatinya beda. Apa bedanya? Ketika saat salat, kalau orang yang paham salat berjamaah itu keutamaannya di sisi Allah, komunikasinya dengan Allah, maka ketika saat imam membaca ayatnya agak panjang dikit, dia mah santai aja, menikmati. Tapi kalau nggak paham, kalau panjang ayatnya gimana? Gelisah dia, batuk aja di belakang. Gitu. Saya sih paham lah, saya kan sering jadi imam. Kalau ada banyak yang batuk, saya ngerti lah. Ruku saya cepet-cepet daripada batuk semua. Yang tadinya sebelum sholat nggak batuk-batuk, begitu sholat panjang dikit, Pak ruku juga imamnya, nggak ruku juga, rokok, gitu dia akhirnya. Ya kenapa? Dia tidak menikmati. Ini kita tidak paham. Dia hanya sekedar mengikuti saja. Itulah pentingnya kita memahami, sehingga keikhlasan bertambah. Itu akan membuat amal kita itu pahalanya lebih besar dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pentingnya ilmu. Itu yang pertama. Siapa yang melakukan amal itu, maka pahala dilipat gandakan. Yang kedua, yang menentukan amal itu penting nih. Apa itu? Tempat. Di mana dia melakukan amal itu? Itu menentukan pahala dilipat gandakan oleh Allah. Coba saya tanya sama kita, salat berjamaah di masjid dibanding salat sendirian di rumah, mana yang lebih besar pahalanya? Di masjid berapa bandingannya? 27 derajat. Makanya kemarin ketika ada larangan salat ke masjid itu dilarang kita, itu kita gelisah. Betul tidak, Pak? Gelisah kita. Ya kan? Kita sudah terbiasa ke masjid, lipat gandakan pahala kita di sisi Allah, tiba-tiba kita dilarang. Gelisah kita. Ya, makanya hadis Rasulullah itu mengatakan bagaimana tempat itu menentukan pahala. Apa kata Nabi dalam hadisnya? Sekali salat di Masjidil Haram, berapa bandingannya salat di At-Taqwa? 100.000 kali. Hadis sahih. Sekali salat di Masjidil Haram 100.000 kali bandingannya kita salat di sini. Sekali kita salat di Masjid Nabawi 1000 kali bandingannya kita salat di sini. Makanya banyak yang berangkat haji sampai ke sini nggak mau salat lagi. Kenapa, Pak? Nah, dihitung sama dia berapa banyak dia pahalanya udah. Hitung aja. Dan tempat itu menentukan. Yang ketiga, pahala itu yang menentukan dilipat gandakan lebih besar oleh Allah. Apa itu? Waktu. Kapan dia melakukan amal itu? Termasuk bulan Zulhijjah. Ada termasuk waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal kita dilipat gandakan lebih besar oleh Allah. Makanya salat di awal waktu. Di awal waktu apa tepat waktu yang pas? Yang pas tuh di awal waktu apa tepat waktu? Yang benar dong jawabnya. Yang pas tuh awal waktu. Awal waktu itu begitu azan qomat salat, tuh awal waktu. Kalau tepat waktu yang namanya waktu zuhur, ketika matahari condong sedikit sampai masuk waktu asar, itu masih waktu zuhur. Menjelang asar dia salat zuhur, masih tepat atau tidak? Tepat. Makanya banyak yang tepat waktu. Udah mau maghrib baru salat asar, masih tepat. Itu katanya. Jadi awal waktu itu lebih bagus. Azan, qomat, salat awal waktu. Itu lebih tinggi nilainya. Ya. Termasuk ketika saat waktu-waktu yang ditentukan doa-doa kita diijabah oleh Allah. Antara dua azan, ya kita berdoa. Makanya antara dua azan itu kalau bisa jangan ngobrol, doa. Betul tidak, Pak? Iya, doa kita. Habis sholat tahajud malam sepertiga terakhir kita doa. Itu waktu-waktu utama. Oleh karena itu bulan Zulhijjah termasuk waktu yang ditentukan oleh Allah. Dalam ayatnya disebutkan bulan-bulan haram dilipat gandakan lebih besar pahalanya oleh Allah. Tapi sebaliknya
dosa pun ketika kita melakukan di bulan-bulan haram ini, maka dosanya juga lebih besar dilipat gandakan oleh Allah. Maka tadi yang 3 tadi juga sama, dosa juga begitu kelipatannya. Siapa yang melakukan dosa itu, di mana dia melakukannya, dan kapan ia melakukannya, dosa itu akan dilipat gandakan lebih besar oleh Allah. Siapa yang melakukannya? Saya tanya sama kita, antara ustadz dengan yang bukan ustadz melakukan perbuatan maksiat yang sama, mana yang lebih besar dosanya? Biasa aja jawabnya dong. Mentang-mentang ustadz jawabnya begitu amat. Ustadz, kenapa dia lebih besar dosanya? Dia lebih paham. Makanya Allah ingatkan dalam Al-Quran kepada istri-istri para nabi. Ya nisa'an nabi, kata Allah, wahai istri-istri para nabi, jangan lakukan dosa. Kenapa? Aku akan lipat gandakan 2 kali ketika kalian melakukan perbuatan dosa. Kenapa? Karena mereka istri-istri para nabi, orang lebih paham, lebih mulia. Sekarang saya tanya, bukan ustaz, Pak Haji sama yang bukan haji bikin dosa maksiat yang sama, mana yang lebih besar dosanya? Oh, itu yang jawab pasti belum haji. Kalau yang haji pasti diam, nggak mau jawab. Iya. Baik. Jadi yang pertama, keistimewaan bulan Zulhijjah itu adalah bulan-bulan haram disebutkan. Yang kedua, keistimewaan bulan Zulhijjah itu tamul Islam. Bulan Zulhijjah itu adalah maka kalau berdoa hati-hati, jangan salah baca doa. Nih, ya Allah, sempurnakanlah nikmat-Mu padaku. Meninggal besok dia, kan udah sempurna nikmatnya. Orang yang sudah meninggal itu karena nikmatnya, kenapa? Sudah sempurna. Jadi jangan lagi kita pernah mengatakan ketika dia sudah meninggal, kita mengatakan, aduh sayang banget ya, kalau dia belum meninggal nih kayaknya punya dia. Ini salah. Nikmatnya sudah selesai, sudah sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah sempurna. Makanya Islam ini pun sama, ketika Nabi itu ayat itu banyak sahabat yang tidak begitu paham. Tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu begitu memahami ayat itu, dia langsung berlinang air matanya. Dia tahu bahwa ini Nabi akan wafat. Selesai tugas Rasulullah SAW. Karena nikmat sudah sempurna, Islam sudah sempurna. Dan aku sudah ridho Islam menjadi agamamu, kata Allah Subhanahu wa taala, berarti selesai. Itu di bulan apa? Zulhijjah. Makanya sebagian ulama mengatakan bulan Zulhijjah adalah bulan disempurnakannya Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, keutamaan bulan Zulhijjah itu adalah bahwasanya di dalam bulan ini ada puasa Arafah yang Allah hanya khususkan untuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Jadi gini, Pak, kita harus bangga jadi seorang muslim, umatnya Nabi. Kenapa? Banyak keutamaan, keistimewaan yang Allah berikan bagi umatnya Rasulullah SAW. Yang pertama kali masuk surga siapa? Rasulullah. Yang ngikutinnya siapa? Umatnya. Sebelum umat yang lain masuk surga, itu umatnya Nabi dulu, setelah Nabi. Itu khusus prioritas buat kita, kaum muslimin, umatnya Rasulullah. Ada sebuah telaga di surga, namanya telaga apa? Al-Kautsar. Allah untuk siapa itu peruntukan? Umatnya Rasulullah SAW. Apa kata Nabi SAW tentang telaga Al-Kautsar? Telaga Al-Kautsar ini, kata Nabi, adalah telaga yang Allah janjikan bagiku dan umatku seluruhnya akan memasuki telaga itu. Yang lain maka kagak. Jadi banyak keistimewaan yang diberikan kepada kita. Hukum-hukum juga begitu. Pak, dulu Bani Israel itu kalau pakaiannya kena najis, menghilangkannya gimana caranya? Potong. Kalau pakaiannya kena najis itu dipotong, bukan dicuci. Nah kita boleh dicuci. Ini keistimewaan. Bahkan ada yang mengatakan kalau tangannya kena najis, potong. Bayangin coba. Coba kalau kita sekarang begitu, banyak yang kepotong tangannya, ya kan? Dan dulu umat-umat dulu itu kalau dia bikin dosa, Pak, besok pagi di depan rumahnya sudah tertulis bahwa dosa apa yang dia lakukan. Tidak disembunyikan oleh Allah, diperlihatkan oleh Allah, tertulis depan rumahnya, dia sudah melakukan dosa ini. Coba kalau kita sekarang begitu. Wah, penuh dosa depan rumah kita tulisannya. Setiap hari kita bikin dosa. Tapi Allah sembunyikan itu buat umatnya Rasulullah SAW. Banyak keistimewaan buat kita, termasuk puasa Arafah. Puasa Arafah itu gak tanggung-tanggung.
Ya, mengampuni dosa berapa tahun? 2 tahun. As-sanatain yukaffiru as-sanatain. Puasa Arafah itu menghapuskan 2 tahun dosa. Dosa apa itu? Al-madiyah wal mustaqbalah. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Sudah diampuni dosanya. Tapi jangan salah tafsir. Berarti habis puasa Arafah bikin dosa banyak-banyak. Kenapa? Udah diampuni. Bukan begitu maksudnya. Dijaga oleh Allah dianya. Itu pun kalau dia menjaga dirinya. Tapi kalau tidak mau tetap aja dosa mau tetap diberikan oleh Allah. Termasuk kekhususan Allah berikan. Kemudian yang keempat, keutamaan atau fadilah dari bulan Zulhijjah itu, bahwa bulan Zulhijjah itu syahru mu'tamir minal muslimin. Bulan muktamarnya umat Islam sedunia. Hanya tahun ini saja kita tidak bisa. Karena tahun ini ada Covid, jadi tidak boleh berangkat haji, dan sehingga hari ini tahun ini tidak ada muktamar umat Islam. Tapi sesungguhnya di bulan Zulhijjah inilah pertemuan umat Islam seluruh dunia berkumpul di satu tempat. Apa namanya? Arafah. Kumpul semua di situ, di Arafah. Ketika saat wukuf. Ya, karena wukuf itu tidak bisa digantikan, apapun kondisinya, kecuali meninggal. Kalau dia sakit harus tetap wukuf, berangkat. Makanya sekarang disiapkan, kemarin itu dikatakan disiapkan ambulan buat orang yang sakit ketika saat wukuf. Kenapa? Sakit pun harus ke sana pakai ambulan, walaupun hanya di mobil saja, tapi dia tetap wukuf di Arafah. Ya, itu tempat kumpulnya seluruh umat kaum muslimin di Arafah. Cuman sayangnya kadang-kadang orang kita kalau wukuf itu harusnya kan banyak zikir, banyak ibadah. Nah, orang kita itu biasanya sampai ke sana itu nggak begitu. Ya, selfie-selfian. Ya, nyari onta, foto sama onta, ya, nyari pohon yang rindang, di bawahnya ngobrol-ngobrol, ngerokok-rokok, gitu. Itu pengalaman saya kemarin. Bukan saya yang ngerokok, maksudnya tuh harusnya kita dalam tenda berzikir, beramal kepada Allah. Nah, kita kalau kita mau buang air kecil kan kita keluar cari toilet. Nah, ketika itu saya melihat di bawah-bawah pohon itu orang-orang kita nih, orang Indonesia tuh, pada umumnya sudah orang Indonesia semua. Ya, nyari di bawah pohon tuh ngumpul, ngobrol, biasalah kayak di sini. Ya, sambil minum-minum dia di situ sambil ngerokok-ngerokok. Wallahi saya tidak bohong dan saya menyaksikan itu. Coba wukufnya kayak begitu. Sampai di sini tetap aja disambut. Pak Haji pulang, Pak Haji pulang. Tala'al badru alaina. Yang penting dapat oleh-olehnya. Ya, alhamdulillah. Baik. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah di antara keistimewaan bulan Zulhijjah. Kita belum masuk kepada amalan-amalan apa di bulan Zulhijjah tadi yang bandingannya lebih besar daripada jihad fisabilillah. Sampai di sini, kalau ada yang mau bertanya, tafadhol. Ya. Baik. Jazakallah khair. Itu sebenarnya hanya pengucapan saja. Ya, pada intinya dua-duanya sama. Zulqa'dah sama Zulqa'dah. Dia mematikan Zulqa'dahnya, dimatiin akhirnya Zulqa'dah gitu. Sama aja sebenarnya. Ya, maknanya sama sebenarnya. Karena tulisannya itu sebenarnya sama. Qa'idah sama Qa'dah, dia matikan ainnya jadi Qa'dah. Kalau dihidupkan menjadi Qa'idah, Zulqa'dah. Sama insyaallah. Enggak masalah. Ya. Assalamualaikum. Apakah berperang dilarang gitu ya? Ya. Ya, semua perbuatan terlarang di bulan-bulan haram itu dilarang, termasuk perang, membunuh, merampok, semuanya perbuatan dosa. Bahkan ada sebuah kisah diceritakan, ada seorang pemuda, bapaknya dibunuh. Bapaknya dibunuh. Dia mencari orang yang membunuh bapaknya. Begitu ditemukan orang yang membunuh bapaknya, pas masuk bulan haram, nggak jadi dibunuh tuh orang. Dia menunggu habis bulan dulu, baru dibunuh tuh orang. Sampai begitulah mereka menghormati bulan itu. Ya?
Iya, menghormati bulan-bulan haram itu. Nggak boleh. Mereka sangat menghormati bulan-bulan itu. Perang, merampok, berbuat dosa, berzina, tidak boleh bulan-bulan itu. Haram. Ya, saking menghormatinya. Allahu a'lam bishawab. Baik. Assalamualaikum. Jazakallah khair. Sesuatu yang belum kita pahami sebelumnya itu sudah terlewat, nggak jadi masalah. Bahkan perbuatan dosa pun yang belum kita tahu pernah kita lakukan, nggak jadi masalah. Lihat dalam surah Al-Anfal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mereka tidak akan diberatkan oleh dosa-dosa mereka yang telah mereka perbuat dulu, karena mereka sudah bertaubat. Nah, artinya ketika kita sudah paham, sudah mengetahui, ya lakukan. Kalau yang sudah lewat, ya sudahlah, ya nggak masalah insyaallah. Ya, taib. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Gak ada. Maksudnya tuh kalau ada lagi biar nanti pas azan langsung komat. Nah, taib. Kalau tidak ada, nanti kita akan lanjutkan lagi. Karena kita belum masuk kepada hadis ini. Karena amalan-amalan apa sajakah sesungguhnya di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu. Ini yang paling penting. Jangan sampai kita lewatkan momen itu, karena orang-orang beriman adalah orang-orang yang sangat pintar dalam cerdas dalam mengambil momen-momen. Mengambil, bukan memilih. Bapak bedakan antara mengambil dengan memilih. Kalau memilih, dia akan pilih satu lalu ditinggalkan yang lain. Tapi kalau mengambil, dia sambil jalan tapi dia ambil. Itu beda. Sama dengan orang kalau ke sawah. Orang kalau nyangkul di sawah itu tujuannya apa? Pak, nyangkul di sawah tujuannya apa? Bersihin sawah tujuannya apa? Nanam padi kan? Ya betul tidak? Ini kayak nggak pernah bertani aja sih di sini. Orang tuh kalau nyangkul di sawah tuh pasti tujuannya nanam padi supaya nanti dapat padi. Begitu dia nyangkul itu, ketika saat mau nanam padi itu nyangkul dia di situ, ketemu belut, diambil atau tidak? Ambil. Itu bagian dari momen tertentu, ambil itu. Tapi tujuannya bukan nyari belut, betul tidak? Tujuannya nanam padi, tapi ada belutnya, ambil. Orang beriman kayak begitu, ngambil momen-momen itu sangat cerdas dia. Sama dengan taib. Baik, jazakallah khair. Ini namanya mancing-mancing. Padahal saya bilang nanti pekan depan, tapi dipancing-pancing. Ya, jawabannya harus pekan depan Ji. Tapi nggak apa-apa. Salah satu dari amalan 10 hari pertama itu adalah puasa. Puasa itu apakah hanya 2 hari 8 dan 9 saja? Tidak. Hadis yang sahih Rasulullah SAW dan istrinya mengatakan Nabi pernah melakukan dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Nabi puasa. Ya. Justru malah ada yang mengatakan, dan saya memang belum menemukan, tanggal 8 9 hadisnya memang malah lemah malah. Yang ada tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau 8 9 itu hari Tarwiyah dan hari Arafah kan? Tarwiyah itu kan hari berfikir. Artinya Tarwiyah itu, nanti kalau ditanya apa sih hari Tarwiyah itu? Hari Tarwiyah itu artinya hari berfikir. Karena Nabi Ibrahim ketika malamnya mimpinya disuruh menyembelih anaknya. Itu tanggal 8 tuh, malam tanggal 8. Nah siangnya dia mikir, ini mimpi saya benar apa enggak? Wahyu Allah atau bukan? Ya, tanggal 8 itu dia mikir siangnya. Nah malamnya malam tanggal 9 itu mimpi lagi. Barulah ternyata ini wahyu dari Allah, maka
bahwa ini adalah wahyu dari Allah, dia minta pendapat kepada istri dan anaknya bahwa ini adalah perintah Allah, maka tanggal 10-nya dia akhirnya mengorbankan anaknya. Jadi tarwiyah itu hari berfikir. Nah, sebagian kita menganggapnya puasa sunnah itu hari tanggal 8 dan 9 saja. Tidak, dari tanggal 1. Ya, perbanyak puasa di tanggal 10 hari pertama, tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau nggak bisa 9 hari itu, cari hari-hari yang disunnahkan. Senin, Kamis, dan puasa tanggal 9. Nggak bisa juga minimal 1 hari minimal. Kalau nggak bisa setiap hari, cari hari-hari yang disunnahkan, Senin atau Kamis. Nggak bisa juga begitu, minimal 1 hari atau 2 hari tadi, 8, 9 minimal. Kalau nggak bisa aja minimal 1 hari tanggal 9. Nggak bisa juga, ya nggak tahu dah. Ya, 1 hari nggak bisa jaga. Ya, kebangetan kita. Tanggal 9. Ya, itu batasnya situ, tanggal 9 Zulhijjah. Jadi tanggal tarwiyah tanggal 8 itu boleh, silahkan puasa. 8 9 silahkan berpuasa. Tapi paling bagus itu dari tanggal 1 sampai 9. Kalau enggak Senin Kamis atau tanggal 8 9 silahkan saja. Yang penting paling tidak kita puasa minimal 1 hari, puasa Arafah. Karena itu akan mengampuni dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kalau puasa Ramadan, saya tanya sama kita, puasa Ramadan itu mengampuni dosa kapan? Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan penuh keimanan dan perhitungan, maka dosanya diampuni setahun yang lalu. Kalau puasa Arafah, sanatain, 2 tahun, tahun yang lalu dan yang akan datang. Hanya saja Ramadan itu puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu saja nilainya lebih besar di sisi Allah karena ini wajib. Ya, tapi kalau masalah pengampunan dosa, Arafah 2 tahun diampuni dosanya. Ya, Allah alam bissawab. Cukup? Ya. Ya itu tadi yang saya bilang. Jadi jangan dimaknai setahun yang akan datang itu pokoknya bikin dosa apa aja udah diampuni setahun yang akan datang. Enggak begitu maksudnya. Ketika ia melakukan puasa sunnah Arafahnya, maka Allah jaga dirinya untuk tidak melakukan dosa untuk setahun yang akan datang. Itu pun dia harus menjaga dirinya. Tapi kalau dia tidak menjaga dirinya tetap saja. Ya. Dan itu punya dosa-dosa yang kecil, bukan dosa-dosa besar. Hati-hati. Dosa-dosa kecil, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita lakukan itu hanya menghapuskan dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar gimana caranya? Taubat, taubatan nasuha. Kalau dosa-dosa besar tidak bisa, kita harus taubat, berhenti betul-betul, berazam betul-betul berhenti dari itu, dari dosa itu. Dosa-dosa kecil yang bisa dihapuskan dengan ibadah-ibadah kita. Ya, Allah a'lam bissawab. Cukup? Baik, cukup ya. Baru 1 Pak Haji, puasa. Nanti ada lagi amalan yang lain insyaallah. Allah a'lam bissawab. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara nyimpen videonya gimana? Simpen videonya. Tadi kan ada ngerekam video. Iya. Katanya belum disimpan. Oh. Nah, dari tadi begini terus orangnya. Mas Agungnya mana? Mas Agungnya? Mas Agungnya mana? Kalau di sini tutup aplikasi kan. Hanya kenapa? Gak apa-apa sih, udah selesai kan? Nah, ini masuk ke Iya. Masih. Tutupnya, iya.